Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melda Miftahuliriyah Siregar, NPM 21130230337 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. 2. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dasa Dharma Pramuka. 3. Pramuka adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. 4. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. 5. Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. 6. Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidik untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. 7. Satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. 8. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. 9. Gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. 10. Kuartir adalah satuan organisasi pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. 11. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. 12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 14. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Kemudian, asas, fungsi, dan tujuan pramuka. Pasal 2. Gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3. Gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Kemudian pasal 4, gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia kita ini, serta mengamalkan Pancasila, lalu melestarikan lingkungan hidup. Kemudian, pendidikan kepramukaan. Pasal 5. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6 terdiri dari beberapa pasal. Yang pertama, Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. 2.
Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dasa Dharma Pramuka. Ketiga, Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat serta sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. 4. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dasa Dharma Pramuka. 5. Dasa Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, serta suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pasal 7 terdiri beberapa ayat. Yang pertama, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. 2. Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksud untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. 3. Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi pengamalan Kode Kehormatan Pramuka, kegiatan belajar sambil melakukan kegiatan yang berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi, kegiatan yang menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah antara putra dan putri. 4. Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. 5. Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus, serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. 6. Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat dan tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 8 ayat pertama. Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan pada tanah air dan bangsa, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, hemat, cermat dan bersahaja, rajin, terampil dan gembira. Kemudian poin yang kedua, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.